Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar, Jabatan Analis Benih pada UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payung. Merupakan peserta pelatihan dasar CPNS di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021. Dalam tugas laser kali ini akan menjelaskan mengenai konsepsi nilai-nilai dasar PNS yang dibawakan oleh Bapak Dr. Haji Wartono SE MMPD. Apa saja yang menjadi konsep daripada nilai-nilai dasar PNS itu? Kita melihat di sini ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Atau yang biasa kita singkat dengan aneka. Yang pertama kita bahas adalah mengenai akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas itu? Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang dekat dengan administrasi publik, seperti pertanggungjawaban, responsibility, dan kemampuan memberikan jawaban atau answerability. Sebagai PNS yang merupakan pelayan publik, maka akuntabilitas di sini dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban lembaga publik terhadap berbagai macam kebijakan dan keputusan yang telah diambil. Dalam hal ini, orang yang berperan dalam lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan, dari segi tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang ditimbulkan, hingga berbagai macam hal negatif yang mungkin ditimbulkan dari setiap kebijakan yang akan atau telah diambil. Akuntabilitas terdiri atas berbagai aspek. Aspek-aspek akuntabilitas yang pertama adalah relationship atau sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di lain sisi, individu, kelompok, institusi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak. Yang berikutnya adalah akuntabilitas ini berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang selanjutnya adalah akuntabilitas ini membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang berikutnya adalah akuntabilitas ini memerlukan yang namanya konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Dan yang terakhir, akuntabilitas ini seharusnya memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif, akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini, proses setiap individu, kelompok, institusi akan dimintai pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus pada peningkatan kinerja. PNS yang baik adalah PNS yang mampu menerapkan nilai-nilai publik. Antara lain adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis, memperlakukan warga negara secara sama dan adil, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Seorang PNS yang akuntabel apabila mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang berikutnya adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah paham atau ajaran
untuk mencintai bangsa dan negara. Artinya, setiap warga negara Indonesia haruslah memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan. Nasionalisme bangsa Indonesia adalah nasionalisme Pancasila yang memiliki fungsi sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar negara bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan negara. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila mempunyai nilai-nilai yang baik dan luhur dan dianggap menguntungkan masyarakat sehingga diterima sebagai nilai bersama masyarakat bangsa Indonesia. Kemudian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi, semua aktivitas kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila, karena Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Nasionalisme ASN. ASN yang memiliki nasionalisme yang kuat adalah ASN yang memahami dan memiliki kesadaran untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Kemudian, ASN sebagai pelayan publik. Sebagai pelayan publik harus bersikap adil, profesional, dan berintegritas, jujur, adil, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Kemudian adalah ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN sebagai pemersatu bangsa dan negara memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Konsep berikutnya adalah etika publik. Ketika seseorang memilih karir hidupnya sebagai ASN, maka sejatinya ia telah menjadi bagian dari kekuasaan yang tindak tanduknya berimplikasi terhadap kepentingan masyarakat luas. Masyarakat memiliki tuntutan dan harapan yang tinggi kepada aparat pemerintah. Ekspektasi yang tinggi terhadap penyelenggara pemerintahan termasuk ASN jika berbanding terbalik dengan perilaku yang ditunjukkan oleh mereka akan melahirkan sinisme dan sarkasme publik. Lebih jauh publik akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Aparat pemerintah dianggap sebagai bagian dari beban kehidupan mereka. Adapun pengertian etika publik yaitu pencerminan tentang norma yang menentukan benar atau salah, baik atau buruk perilaku, tindakan, dan keputusan dalam merumuskan kebijakan publik dengan tujuan menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Kode etik aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut. Melaksanakan tugas dengan jujur, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, memberikan informasi secara benar, tidak menyesatkan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kemudian lanjut kepada nilai-nilai ASN. Berdasarkan tercantum dalam Undang-Undang ASN yakni sebagai berikut. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar NKRI 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik,
memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, dan santun. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kemudian kita akan berlanjut kepada dimensi publik. Dimensi etika publik pada prinsipnya ada 3 dimensi, yaitu adalah dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Kemudian lanjut yang kedua adalah dimensi modalitas. Membangun integritas publik, pejabat dan politisi harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparan yang didukung modalitas etika publik. Akuntabilitas berarti pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Dan yang terakhir adalah dimensi tindakan integritas. Integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Adapun maknanya secara luas yakni tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajiban untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan. Konsepsi yang berikutnya adalah komitmen mutu. Komitmen dapat diartikan sebagai individu, kelompok dalam janji atau komit dalam perubahan, sedangkan mutu adalah suatu standar kelayakan dengan ciri-ciri atau sifat. Secara harfiah, merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Untuk menjaga komitmen mutu, maka kita harus menentukan yang pertama adalah goals atau tujuan, 2 roles atau peran, yang ketiga adalah prosedur atau prosedur. Yang keempat adalah relationship atau hubungan. Dan yang kelima adalah leadership untuk menentukan ke arah mana tujuan tersebut. Nilai-nilai dasar orientasi mutu ada pada komitmen pada kepuasan customer, cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, melindungi, dan mengayomi. Nilai-nilai dasar orientasi mutu terdiri atas pertama, berfokus pada pelanggan, obsesi pada mutu, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan secara berkesinambungan, serta diklat untuk menambah pengetahuan. Pendekatan inovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Ada 4 cara berinovasi. Yang pertama adalah dengan melalui penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua adalah pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga adalah duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi ini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Yang keempat adalah dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim
iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Konsepsi yang selanjutnya adalah anti korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi terdiri atas kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, coy dalam pengadaan, dan gratifikasi. Nilai-nilai dasar anti korupsi yang pertama adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan cara preventif atau pencegahan, perbaikan sistem, pengawasan, business approach, economic approach. Kemudian adalah sifat represif atau sifat menekan dengan cara melibatkan peran serta masyarakat, penyelidikan, penyidikan, dan eksekusi terhadap terdakwa. Yang ketiga adalah edukatif. Cultural approach, pendidikan formal, pendidikan pegawai, dan pendidikan masyarakat untuk mencegah korupsi. Sekian materi aneka yang dapat saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mentor Bapak Dr. Haji Wartono SEMM, PD. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di tugas berikutnya.